Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu terus berputar, hari terus berganti. Ramadan terus berlalu. Saat ini kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan Jumat terakhir kita di bulan suci Ramadan tahun 1445. Menandakan bahwa perputaran waktu itu sudah semestinya terus berputar. Kalau Ramadan mungkin saja dia akan kembali di tahun yang akan datang. Tetapi apakah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Oleh sebab itu, waktu-waktu terakhir di bulan suci Ramadan ini, mari kita lebih maksimalkan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keberkahan Ramadan, keistimewaan Ramadan begitu berlalu dan tanpa kita dapatkan apapun darinya. Padahal kita sudah tahu bahwa tujuan dari puasa, tujuan dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Allah ingin kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih hatinya, baik perilakunya, tingkah lakunya mencerminkan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan orang bertakwa itu adalah hatinya bersih dan patuh dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dari Ramadan. Jika kita lihat, kita sudah berada di akhir Ramadan, apakah tujuan ini sudah kita dapatkan? Apakah lisan kita sudah mulai terjaga? Apakah tangan kita sudah mulai menjadi baik untuk terus melakukan kebaikan? Apakah hati, mata, dan seluruh anggota tubuh kita sudah mendekatkan diri kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ini sudah ada tanda tanyanya, berarti Ramadan kita raih dan derajat takwa di akhir Ramadan bisa kita dapatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya di akhir Ramadan ini kita merenung. Kita semua tahu keadaan kita. Kita semua tahu dengan kondisi kita. Jika kita lihat fadilah-fadilah yang ada di bulan suci Ramadan, begitu banyak. Ada fadilah yang disebutkan dengan berlipat gandakannya pahala amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bonus dan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tetapi di antara begitu banyak fadilah itu, ada fadilah yang begitu besar dan begitu istimewa yang Allah berikan kepada kita. Jika kita lihat di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Fadilah yang ingin Allah berikan kepada seorang hamba bukan hanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadahnya, tetapi yang terpenting adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dari hadis tadi, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah hapus segala dosanya dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama ini. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama lailatul ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam hari di bulan suci Ramadan, beriman kepada Allah dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bahkan di 10 akhir bulan suci Ramadan, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah hapus segala dosa-dosanya yang telah ia lakukan.
Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Begitu banyak dosa yang selama ini yang kita lakukan. Jika kita berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita qiyamul lail beribadah di malam hari mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah hapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Begitu sayangnya hamba kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Jika kita lihat dalam keseharian kita, pada saat selesai sholat, kita dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa hidup kita ini begitu banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat menyebutkan, Innal insan mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Sehingga karena kita adalah makhluk yang suka melakukan kesalahan dan dosa, Allah beri kesempatan buat kita untuk melebur dosa-dosa kita. Sehingga pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan bersih dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu kata Allah sedikit tidur malamnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah berikan kepada kita. Ini yang Allah inginkan dari hambanya. Bukan hanya lipatan ganda pahala yang Allah berikan, tetapi Allah ingin pada saat akhir Ramadan nanti kita kembali menjadi orang yang takwa kepada Allah. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah ingin mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik itu kebaikan maupun kesalahan, Allah ingin menentukan bahwa kamu itu lemah di hadapanku. Kamu itu tidak ada apa-apanya di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak bacaan Al-Qur'an yang engkau lakukan, jika tidak dapat ampunan dari Allah, niscaya engkau tidak akan selamat di akhirat kelak. Betapa banyak sholat yang engkau lakukan, jika tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan, satu-satunya harapan kita adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas jika Rasulullah SAW di awal-awal Ramadan menyebutkan ada dua hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antasyhada an la ilaha illallah. Kita harus banyak mengucapkan kalimat tauhid, yakni mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua kata Rasulullah, yang paling Allah sukai di bulan suci Ramadan itu adalah antastaghfirullah. Hendaknya engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita berharap dengan segala apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, jika itu kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita berharap semoga itu bisa menghantarkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, jika ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah hapus sehingga Allah jauhkan kita dari azab neraka. Amin amin ya rabbal alamin.